Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang berita hoax. Dan selanjutnya kita akan jawab pertanyaan akan dijawab oleh Kiai Idrus Romli. Pertanyaan dari Ibu Syafrida tadi. Jadi penekannya orang-orang yang beriman itu seperti apa? Apakah ibu-ibu yang melakukan hoax juga termasuk orang-orang yang beriman? Silakan Kiai. Di dalam ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu inja akum fasiqum binaba'im fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Apabila orang fasik datang pada kamu membawa berita, maka tabayyun, cari tahu, cari kebenarannya. Mengapa orang-orang yang beriman yang diseru di dalam ayat ini untuk tabayyun? Mencari tahu, berhati-hati dalam menerima berita. Karena orang beriman paling berhak. Orang beriman itu paling berhak untuk menyucikan dirinya. Keimanan itu membawa pada kesucian. Karenanya keimanan itu jangan sampai dikotori dengan kebohongan atau percaya pada berita bohong. Karena bisa berbahaya. Itu maksudnya. Kalau ada ibu-ibu suka ngerumpi, suka ghibah, apakah tidak beriman? Ya beriman juga. Cuma kalau lagi ghibah, lagi ngerumpi, itu berarti imannya lagi turun itu. Lagi turun. Dia sudah lupa kalau orang beriman itu perlu berhati-hati di dalam berbicara. Makanya di dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman percaya kepada Allah, bahwa Allah tahu segala yang dia lakukan, apa saja yang dia lakukan Allah tahu, dan beriman pada hari akhir, bahwa semua perbuatan akan dibalas di akhirat nanti, maka katakan yang baik atau diam saja. Mengapa? Kalau dia berkata yang tidak baik atau gak mau diam, berbicara yang tidak baik, gak mau diam dari membicarakan yang tidak baik, awas loh, Allah tahu pada perbuatan kamu. Orang seperti ini seakan-akan tidak yakin kalau Allah itu tahu. Makanya pengetahuannya tidak berguna. Pengetahuannya gak berguna bagi dirinya. Kita ini sebenarnya semuanya kan tahu. Kalau semua yang kita katakan Allah itu tahu kan. Tahu. Cuma kadang kita enteng aja. Enteng. Mengapa? Mungkin karena sanksinya besok di akhirat. Coba kita ini kerja sama orang di kantor. Di kantor ini ada CCTV-nya. Kira-kira kita berhati-hati apa enggak kira-kira? Berhati-hati kan? Karena ada CCTV. Loh, Tuhan itu tahu semua perbuatan kita, enggak perlu CCTV. Enggak perlu itu. Dan semua perbuatan kita pasti dibalas oleh Allah. Sebagian dibalas di dunia, sebagian di akhirat. Mestinya kita lebih berhati-hati dalam seperti ini. Termasuk dalam membicarakan hal-hal yang tidak baik itu. Itu maksudnya seperti itu. Artinya ya kalau orang beriman tetap beriman, cuma imannya lagi turun itu. Kalau lagi ngerumpi, lagi membicarakan yang negatif itu. Jadi seperti itu maksudnya. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari santriwati Algebra Boarding School, Naflah. Silakan. Kalau tadi dalam bahasa Arab, sekarang dalam bahasa Inggris, in English, begitu? sudah nyala, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nafla Fania Pradani. Now I'm at the first grade of Junior High School of Pesantren Algebra International Islamic Boarding School. Respected Kiai, I have a question. Nowadays, there are so many hoax news. So how we can differentiate between the right news and the hoax news? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ibu-ibu, bapak-bapak? Saya sendiri juga tidak paham. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, ini bagaimana saya membedakannya? Pindah posisi nanti jadi orang Arab, jadi orang bule saya ini bentar lagi ya. Luar biasa pesantrennya ya. Ibu-ibu tahu nggak dia ngomongin apa? Dia ngomongin ibu-ibu tadi.
Ibu cantik, soleha ya. Ini Amin. hoax yang baik ini hoax yang baik. Ya, ini pentingnya kita nggak paham kan begitu ya. Jadi bedanya bagaimana tentang berita yang benar atau yang buruk ya. Jadi kita juga harus dapat membedakan. Walaupun zaman sekarang itu susah membedakan mana yang hoax, mana yang hak. Betul nggak? Yang batil dan betul. Iya aja lagi, ya kan? Nah ini kita harus waspada. Tadi kata guru kita, Ibunda juga tadi nanya, orang-orang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Itu kalau dipanggil kemungkinannya dua. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat Israel ya Bu ya. Dipanggil oleh Allah biasanya dua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Itu diperintahkan atau dilarang? Alhamdulillah, ini luar biasa paham semua nih ustazah semua ya. Diperintahkan untuk puasa. Kalau tadi ayatnya kaitannya menahan diri dari menjelekkan orang, gibah, fitnah dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu juga. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang beriman terjaga lisannya, terjaga matanya, terjaga telinganya. Saya nggak bisa ngadep ke ibu-ibu lama-lama nih karena usianya rata-rata 17 jalan Bu ya. Nah, ini luar biasa. Harus terjaga karena ada iman. Selama ada imannya aman. Bagaimana kita membedakan hak dan hoax? Kita lihat. Jangankan dari orang biasa atau yang nggak suka dengan agama dan sebagainya, aturan Islam. Bisa jadi manusia, guru kita bisa keliru nggak? Guru kita bisa keliru nggak? Orang tua kita, ini kayaknya benci banget sama guru nih. Ya, orang tua kita bisa salah nggak? Yang terlindung dari perbuatan salah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu benar semuanya. Kalaupun tadi apa yang saya sampaikan keliru, salah dan sebagainya, kita klarifikasi lagi. Bahkan antara ulama dengan ulama kita lihat lagi Quran dan sunnahnya. Yang paling betul, yang paling sahih dan sebagainya. Namanya manusia, tempatnya lupa dan salah. Kita lihat, itu dari orang yang soleh, yang alim. Apalagi teman kita, atau apalagi orang jauh daripada Quran dan sunnah. Cek, makanya klarifikasi, cek and recheck. Ya, dilihat lagi benar atau enggak, ini kira-kira salah atau enggak. Jangan kita nikmatin dulu, oh si fulan begini, fulanah begini dan sebagainya. Padahal itu belum tentu sebenarnya seperti itu. Kita harus banyak belajar ilmu. Kalau kaitannya dengan agama, kita pelajari dulu. Ini benar enggak hukumnya? Kalau masalah hukum kita lihat orangnya. Siapa yang memberikan hukum itu? Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau nasihat, lihat siapa aja. Unzur maqala wala tanzur man qala. Anak-anak bisa nasihatin orang tuanya enggak? Bisa enggak? Ibu nerima enggak? Kamu nasihatin bapak, kamu belum lahir bapak udah haji. Ada enggak kayak gitu? Harusnya orang tua juga dengerin juga anak-anak, ya enggak? Kemudian juga apalagi anak-anak harus mendengarkan orang tua. Kita lihat dulu benar atau enggak dan sebagainya berdasarkan Quran, sunnah, kemudian berita yang terjadi. Lihat dulu, apalagi anak-anak kita pintar, bisa berbagai bahasa tadi. Ya kan kalau ibu-ibu nih gurunya semua. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Nah Kiai mungkin bisa ditambahkan sedikit lantas bagaimanakah Kiai menyikapi apa yang disebut dengan buzzer saat ini. Kebohongan-kebohongan yang terorganisasi. Kadang-kadang kita sendiri juga tidak sabar untuk tidak mengomentarinya begitu Kiai. Terima kasih ya, buzzer. Buzzer itu artinya orang-orang yang kerjanya membela kelompok tertentu melalui media sosial. Itu bagaimana? Kalau yang dibela itu tidak benar, artinya kebohongan, ya dosa hukumnya. Termasuk buzzer yang berdosa. Hal-hal yang bohong dibela. Atau kadang-kadang informasi yang dari buzzer itu merugikan kelompok tertentu. Itu gak boleh itu. Memfitnah kelompok tertentu itu gak boleh. Itu kerja kebohongan namanya, itu dosa itu. Itu buzzer. Kalau buzzer ini buzzer yang baik. Apa buzzer yang baik? Tujuannya untuk membela saudaranya. Membela umat Islam atau membela bangsanya. Membela kepentingan negaranya. Agar tidak disalahgunakan. Itu udah apa-apa seperti itu, bagus itu.
Karena buzzer itu ya ada buzzer yang apa namanya ya. Ada buzzer hitam ya, anggaplah buzzer yang beriman ya. Ada buzzer yang munafik gitu. Nah, buzzer yang beriman ini ya tujuannya untuk membela ajaran-ajaran Islam. Membela ajaran-ajaran yang benar ketika dilecehkan oleh orang-orang munafik. Itu bagus. Dan sebaliknya ada buzzer-buzzer yang mewakili orang-orang munafik. Jadi cuitannya itu merugikan umat Islam. Merugikan kelompok-kelompok yang benar. Itu jelas tidak boleh itu. Itu buzzer yang berbahaya itu. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Kiai. Dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.